Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua mata kuliah kesehatan mental akan dibahas mengenai secara ringkas perkembangan kesehatan mental dan gambaran mengenai kesehatan mental. Meskipun untuk kesehatan mental yang secara detail, yakni mengenai pengertian, kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan ciri-ciri kesehatan mental dan ciri-ciri mental illness, ini bisa dibahas di pekan berikutnya. Dan saat ini kita akan membahas tentang sejarah ringkas perkembangan kesehatan mental. Untuk sejarah perkembangan kesehatan mental, sejarah tentang kesehatan mental dibagi atas zaman prailmiah dan zaman modern. Zaman prailmiah itu ada zaman animisme yang meyakini bahwa kepercayaan mengenai jiwa itu dikuasai oleh roh-roh atau dewa-dewa. Jadi menurut animisme ini percaya bahwasanya kondisi kesehatan mental individu ini dipengaruhi oleh roh-roh atau dewa-dewa. Kemudian yang selanjutnya ada zaman naturalisme. Hippocrates yang menyatakan bahwasanya gangguan fisik dan mental itu bukan karena diakibatkan oleh roh-roh atau dewa-dewa, tetapi lebih merupakan akibat dari alam. Kemudian yang selanjutnya ada Philippe Pinel. Ini merupakan seorang dokter di Prancis yang fokus memecahkan masalah gangguan mental. Kemudian selanjutnya pada zaman modern ini sudah mulai ada pergeseran dari paham animisme yang irasional dan tradisional ke arah sikap dan pengobatan yang lebih ilmiah, lebih rasional. Jadi pengobatan ilmiah terhadap gangguan mental ini ada saat adanya perkembangan psikologi abnormal dan psikiatri di Amerika. Ada Benjamin Rush yang menjadi staf medis di Rumah Sakit Pennsylvania dengan 24 pasien yang dianggap lunatics. Lunatics ini adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau orang gila ya, atau sakit ingatan. Ia berusaha memahami orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan dengan cara menulis artikel, koran, ceramah, dan pertemuan lainnya yang pembahasannya tentang gangguan mental. Jadi Benjamin ini kepedulian terhadap gangguan mental ini lebih difokuskan kepada tulisan-tulisan yang melalui artikel ataupun koran. Ini Anda bisa lihat gambar dari Benjamin Rush. Selanjutnya 13 tahun kemudian Rush membangun rumah sakit, yakni pada tahun 1796 yang dikhususkan bagi penderita gangguan mental. Jadi sudah pelayanannya sudah lebih ilmiah dan lebih rasional ya. Artinya ada ruangan khusus pasien gangguan kesehatan mental yang laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Kemudian yang selanjutnya perkembangan kesehatan mental ini dipengaruhi oleh gagasan, pemikiran, dan inspirasi dari tokoh perintisnya yaitu Dorothy dan Clifford. Nah, untuk Clifford ini ia merupakan mantan pasien gangguan jiwa di beberapa rumah sakit. Jadi sebelumnya tokoh Clifford ini tokoh di dalam sejarah perkembangan kesehatan mental ini merupakan pasien ya, di pasien gangguan kejiwaan di beberapa rumah sakit, dan dia bisa membuktikan bahwasanya dia bisa sembuh dan justru menjadi founder, artinya menjadi tokoh untuk pergerakan kesehatan mental. Jadi Dorothy dan Clifford ini lebih menekankan pada pencegahan gangguan mental dan pertolongan terutama untuk orang-orang yang lemah dan miskin. Jadi dua tokoh ini lebih menekankan kepada preventif, bagaimana mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental. Sehingga Clifford ini dinobatkan sebagai the founder of the mental hygiene movement. Nah, Anda lihat, bisa dilihat Dorothy dan Clifford. Nah, kemudian yang selanjutnya gerakan-gerakan dalam kesehatan mental secara formal ini sudah mulai muncul pada tahun 1909. Ada beberapa organisasi ini, ada ASHA, American Social Hygiene Association, dan American Federation for Sex Hygiene. Nah, itu
salah satu contohnya. Kemudian organisasi-organisasi formal yang menggalakkan tentang kesehatan mental yang terus ada sampai saat ini dan kita kenal ya. Ini diantaranya ada the World Federation for Mental Health dan the World Health Organization seperti yang kita ketahui atau WHO. Oke. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada bagan untuk lebih lebih memudahkan Anda dalam memahami sejarah perkembangan kesehatan mental. Nah, kalau tadi di awal dibahas ada zaman pra-ilmiah dan zaman ilmiah, di referensi lain ada yang menyebutkan dimulai dari zaman peradaban awal. Tetapi kalau misalnya kita mau mendeskripsikan bagaimana sejarah perkembangan kesehatan mental dimulai dari zaman pra-ilmiah kemudian zaman ilmiah, tidak ada masalah, disilakan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kesehatan mental versus mental illness, artinya mental yang sakit. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwasanya kesehatan mental itu adalah kesehatan yang menyeluruh, ada dari segi biologikal, secara biologis gitu ya. Artinya di sini secara fisik dia sehat, kemudian ada secara sosial juga harus sehat dan secara psikologikal atau psikologis. Nah, kemudian tadi sudah dicontohkan yang biologis, kemudian yang sosial seperti apa? Seperti interaksi sosial dan hubungan dengan teman sebaya yang baik, itu menggambarkan kondisi kesehatan mental dari aspek sosial. Dan bagaimana dengan aspek psikologis? Ini seperti coping skills atau kemampuan dalam menangani permasalahan secara tepat. Kemudian di sini juga disebutkan ada self esteem, bagaimana harga diri individu tersebut. Nah, ini ya, jadi artinya kesehatan mental itu merupakan kondisi sehat yang secara menyeluruh, baik dari segi biologis, sosial maupun psikologi atau psikologis. Kemudian yang selanjutnya ada mental illness atau mental yang sakit. Ini bisa dicirikan dengan beberapa hal ya, diantaranya yaitu ada antisocial attitudes atau perilaku antisosial, kemudian antisocial personality, ada kepribadian antisosial, kemudian di sini juga substance abuse, penyalahgunaan obat-obatan, kemudian ada family and or marital factors atau keluarga, ada permasalahan di dalam keluarga atau masalah dengan pasangan gitu ya, itu juga bisa menjadi faktor terjadinya mental illness atau mental yang sakit, ada gangguan dalam kesehatan mental. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada data, tetapi data ini memang waktu itu 2018 ya, mengenai kesehatan jiwa dalam angka itu seperti apa, nanti bisa Anda baca seperti apa, tapi yang jelas di sini ternyata ada dana sebesar 730 miliar dana BPJS kesehatan untuk gangguan kesehatan jiwa. Jadi cukup besar ya dananya. Itu sebenarnya untuk pendanaan mendanai tentang gangguan kesehatan mental itu ada dananya. Cuma lagi-lagi ternyata memang ada beberapa orang yang cenderung enggan misalnya untuk mengobati gangguan kesehatan mental yang diderita seseorang gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk data di 2019 ini ternyata untuk gangguan kejiwaan, orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini ternyata ada 19 juta jiwa ini yang terdata. Bagaimana dengan yang tidak terdata? Bisa jadi ada yang bahkan tidak terdata. Nanti bisa Anda lihat ya jumlahnya seperti apa untuk data-datanya. Kemudian untuk selanjutnya, nah untuk tugas ya, jadi ini bukan bahan diskusi karena bahan diskusi ini disediakan untuk perkuliahan yang tatap muka. Ini kebetulan di tahun lalu secara tatap muka dan ada diskusinya pula. Oke, jadi ini di kelas ya, tetapi karena pertemuan 2 ini diselenggarakan secara online, Anda cukup menonton videonya dan
menuntaskan tugasnya. Jadi tugas yang Anda kumpulkan itu adalah sebagai tanda kehadiran Anda. Nanti saya cek untuk tugasnya. Jadi tugasnya silahkan Anda tulis tangan, tidak diketik, kemudian bisa diunggah di Google Drive yang akan saya share linknya. Anda unggah di sana dalam bentuk PDF ataupun JPG dengan file namanya nama sesuai presensi dan harus jelas, tidak buram. Artinya saya bisa membaca meskipun tulis tangan dalam artian tidak terlalu bagus, yang penting bisa dibaca dan jelas terbaca. Oke, jadi tugasnya yaitu yang pertama, Anda membuat rangkuman atau review dari pembahasan sejarah ringkas perkembangan kesehatan mental seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian Anda bisa membuat dalam bentuk narasi ya, secara ringkas seperti apa sejarah ringkas dari perkembangan kesehatan mental tersebut, atau Anda bisa membuat mind map atau dalam bentuk bahkan sepemahaman Anda, begitu. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan kedua, silahkan Anda jawab gitu ya. Siapa tokoh dalam kesehatan mental yang dulunya merupakan mantan pasien gangguan kejiwaan di beberapa rumah sakit dan setelah itu dinobatkan menjadi the founder of mental hygiene movement. Nah, silakan Anda tulis tangan, dituntaskan, diunggah, dan filenya itu dinamakan sesuai dengan nama yang ada di presensi. Baik, demikian untuk pertemuan kedua ini tentang sejarah ringkas perkembangan kesehatan mental dan gambaran tentang kesehatan mental. Jangan lupa tugasnya dituntaskan sebagai tanda kehadiran Anda. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.